Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Amelia Afriani Putri yang akan memberikan video pembelajaran mengenai materi interaksi individu, sosial, dan kelompok. Nah, teman-teman diharapkan agar dapat memahami video pembelajaran yang akan diberikan hari ini. Nah, selanjutnya, materi pertama akan dibahas oleh Angga Syaputra mengenai materi perspektif fungsional. Baik, terima kasih kepada Amel. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Angga Syaputra. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perspektif fungsional. Nah, salah satu cara kita memahami institusi sosial adalah dengan melihat bagaimana mereka menjalankan fungsi-fungsi penting dalam suatu masyarakat ataupun kelompok tersebut untuk bertahan hidup. Nah, caranya ialah yang pertama yaitu mengganti personal. Nah, dalam suatu kelompok maupun masyarakat, mereka harus mengganti personalnya ketika salah satu anggota mereka itu ada yang tua atau sakit atau tidak bisa lagi menjalankan nilai-nilai budaya dan dalam suatu kelompok ataupun masyarakat tersebut. Yang kedua yaitu ialah mengajarkan anggota baru. Nah, selain tadi suatu masyarakat ataupun kelompok itu merekrut anggota baru, mereka juga harus mengajarkan tentang nilai-nilai budaya dan sosial yang ada dalam masyarakat ataupun kelompok tersebut. Yang ketiga yaitu mendistribusikan atau memproduksi barang dan jasa. Nah, untuk bertahan hidup, suatu masyarakat ataupun kelompok harus mendistribusikan barang dan jasa mereka agar mereka bisa memenuhi kebutuhan dalam hidup mereka. Yang keempat yaitu menjaga ketertiban. Ya, tentu saja yang seperti kita tahu, dalam suatu masyarakat ataupun kelompok, ketertiban itu harus dijaga. Karena kalau tidak ada ketertiban dalam suatu masyarakat ataupun kelompok, maka akan terjadi suatu perpecahan antara masyarakat itu sendiri. Nah, yang kelima yaitu memberikan dan memelihara rasa tujuan. Setelah tadi kita merekrut anggota baru, menjalankan fungsi-fungsi. Nah, yang itu kita harus memelihara dan tetap memperteguhkan rasa tujuan kita dalam suatu masyarakat atau kelompok itu agar tetap terjaga. Sekian apa yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi penjelasan materi yang telah dibahas oleh teman kita. Nah, bagaimana? Udah bisa dipahami belum? Kalau udah, yuk kita simak materi selanjutnya yang akan dibahas lebih dalam lagi. Check it out. Halo semuanya, kenalin nama saya Raka Muhammad Haris. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perspektif konflik. Nah, teman-teman udah tahu belum apa itu perspektif konflik? Di sini saya akan mendefinisikannya secara umum terlebih dahulu. Yang dimana perspektif konflik ialah sebuah adanya perselisihan, adanya fenomena yang terjadi dalam hubungan masyarakat itu dihasilkan melalui konflik. Nah, teman-teman semua, di sini saya akan juga menjelaskan teori konflik menurut para ahli, yang dimana itu adanya sebuah perselisihan atau perbedaan dengan kalangan atas dan kalangan bawah. Jadi di sini aku akan memberikan satu contoh mengenai perspektif konflik nih teman-teman, yang dimana itu terjadi di Amerika. Itu tuh adanya sekolah negeri yang dimana sebagian besar itu dibiayai oleh pajak properti. Nah, pengaturan ini memungkinkan daerah yang lebih makmur untuk dapat menyediakan sekolah yang lebih lengkap dan gaji guru yang lebih baik bagi anak-anak mereka dibandingkan dengan daerah yang berpendapatan rendah ataupun kurang mampu. Nah, hasilnya anak-anak dari masyarakat yang sejahtera ini atau yang mampu itu lebih siap bersaing secara akademik maupun non-akademik dibandingkan anak-anak dari masyarakat yang kurang mampu tadi. Nah, struktur sistem pendidikan di negara ini mengizinkan dan mendorong adanya perlakuan yang tidak setara terhadap anak-anak pada sekolah tersebut nih teman-teman. Sekian, terima kasih. Nah, kita udah masuk nih ke materi selanjutnya mengenai perspektif interaksionis. Sebelum kita masuk ke dalam materinya yang lebih lanjut lagi, kita harus tahu dulu nih kira-kira apa sih perspektif interaksionis itu?
Jadi, perspektif interaksionis itu adalah sebuah perspektif dalam sosiologi yang berfokus pada bagaimana setiap individu itu menghasilkan sebuah makna melalui interaksi sosial. Alih-alih melihat masyarakat sebagai sebuah struktur yang besar dan statis, perspektif ini memandang masyarakat sebagai hasil dari interaksi-interaksi yang telah mereka lakukan. Nah, sebagai contoh nih, coba kita bayangkan sebuah ruangan kelas yang isinya tuh enggak hanya kursi ataupun meja doang, tetapi ada dosen dan mahasiswa-mahasiswa. Tentu interaksi sosial yang terjadi dalam kelas tersebut adalah dosen yang menerangkan materi pembelajaran kepada mahasiswa-mahasiswa dan mahasiswanya yang memperhatikan penjelasan dari dosen. Nah, dari interaksi sosial yang terjadi di dalam kelas tadi, mereka itu menciptakan makna mengenai apa artinya belajar, bagaimana menjadi siswa yang baik, dan bagaimana untuk menghargai pengetahuan. Nah, jadi perspektif interaksionis ini tuh benar-benar unik banget loh. Karena kita tuh nggak hanya interaksi-interaksi biasa aja bersama individu-individu lainnya, melainkan kita juga menciptakan makna dari interaksi yang telah kita lakukan tadi. Jadi, kita tuh nggak hanya sekedar berinteraksi, berbicara, mengobrol, tetapi kita juga menciptakan makna dan menghasilkan makna dari interaksi kita tersebut. Nah, dari penjelasan aku tadi, kira-kira teman-teman udah paham nggak nih dengan materi perspektif interaksionis? Semoga teman-teman semua dapat memahami materi perspektif interaksionis beserta contoh yang telah aku berikan tadi. Terima kasih. Nah, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan sebelumnya, nama aku Fitri Indah Permatasari. Nah, aku di sini mau ngejelasin tentang organisasi formal. Nah, teman-teman tahu nggak organisasi formal itu apa? Aku jelasin ya. Organisasi formal itu merupakan organisasi yang terdiri dari individu-individu yang memiliki tujuan yang sama, visi misi yang sama, dan juga mereka terikat oleh peraturan, oleh kerjasama, oleh pembicaraan formal, dan memiliki sistem hierarki di dalamnya. Nah, contohnya apa aja sih? Nah, contohnya itu adalah instansi seperti instansi universitas, instansi pemerintahan, dan juga instansi organisasi internasional lainnya. Halo semuanya, jadi di sini aku akan menjelaskan tentang ciri-ciri birokrasi. Nah, seperti yang kita ketahui, birokrasi itu adalah komponen organisasi formal yang menggunakan prinsip hierarki agar mencapai efisiensi. Tapi, apa saja sih ciri-ciri birokrasi itu? Sini aku jelasin. Nah, ciri-ciri birokrasi yang pertama yaitu pembagian kerja. Maksudnya, pembagian kerja ini dilakukan ketika seseorang itu mahir di dalam suatu bidang, jadi ia bisa dipekerjakan di dalam bidang tersebut. Nah, ciri-ciri yang kedua yaitu hierarki otoritas. Birokrasi itu menggunakan prinsip hierarki, yang dimana artinya semua jabatan itu di bawah tangan pemimpin yang memiliki otoritas. Selanjutnya, ciri-ciri birokrasi yang ketiga yaitu aturan dan regulasi tertulis. Melalui aturan dan regulasi tertulis, ini bisa saja meningkatkan kinerja para pegawai atau karyawan di dalam suatu organisasi. Tetapi, jika terlalu mengikuti aturan dan regulasi tertulis, bisa saja mengaburkan suatu tujuan dari suatu organisasi. Nah, selanjutnya masuk ciri-ciri birokrasi yang keempat, yaitu sifat umum. Nah, menurut Max Weber, sifat umum ini dibagi menjadi beberapa aspek. Contohnya seperti ada impersonalitas, ada kualifikasi berdasarkan kompetensi, ada hierarki yang tegas, pembagian tugas yang jelas, dan aturan dan prosedur yang tetap. Sifat ini bisa dipercaya untuk menciptakan efisiensi dan prediktabilitas untuk suatu organisasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri yang terakhir atau yang kelima, yaitu pekerjaan sesuai kualifikasi. Nah, ciri-ciri yang satu ini tidak jauh berbeda dengan ciri-ciri yang pertama tadi aku sebutkan, yaitu pembagian tugas, di mana pekerjaan itu dilakukan oleh seseorang yang mahir di dalam bidangnya. Dalam birokrasi ideal, perekrutan itu didasarkan melalui kinerja, bukan favoritisme, dan juga kinerja itu diukur sesuai standarnya dari organisasi tersebut. Nah, itu saja materi singkat yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bye-bye semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resha Fatia Ramadan. Saya akan menjelaskan birokrasi sebagai sebuah proses. Pernahkah kamu berbicara dengan 10-12 orang untuk menentukan pemimpin mana yang mempunyai yurisdiksi? Nah, birokrasi didefinisikan sebagai proses rasionalisasi dalam pemerintahan. Sering dilihat sebagai perkembangan yang tak terelakkan yang mengarah pada suatu sistem yang dicirikan oleh aturan, hierarki, dan administrasi.
Para sosiolog menggunakan istilah birokrasi untuk merujuk pada proses di mana suatu kelompok organisasi atau gerakan sosial menjadi semakin birokrat. Biasanya kita mengenal birokrasi dalam kaitan dengan organisasi besar. Namun, ternyata birokrasi juga terjadi dalam kelompok kecil. Itu dia tadi penjelasan materi yang telah dibahas oleh teman kita. Nah, bagaimana? Udah bisa dipahami belum? Kalau udah, yuk kita simak materi selanjutnya yang akan dibahas lebih dalam lagi. Check it out! Halo, balik lagi nih. Di sini aku akan menjelaskan mengenai birokrasi dan budaya organisasi. Nah, sebelumnya teman-teman udah tahu belum apa sih birokrasi itu? Jadi, birokrasi itu adalah sebuah susunan atau prosedur yang tersusun secara efektif dan efisien, yang dimana itu merupakan tujuan dari sebuah organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Nah, sedangkan budaya organisasi ialah pola tertentu yang dimiliki oleh anggota maupun karyawan, mulai dari perilaku atau contohnya sikap, terus norma, lalu nilai-nilai, hingga asumsi yang berkaitan dengan integrasi individu dalam melaksanakan pekerjaannya. Nah, saya akan memberikan contoh penelitian mengenai organisasi formal yang diikuti oleh jalur baru nih. Contohnya, kedatangan sejumlah kecil perempuan dan anggota kelompok minoritas manajemen tingkat tinggi. Nah, yang kedua, itu adanya perusahaan-perusahaan besar yang dimana pengambilan keputusan itu dilakukan oleh kelompok-kelompok yang berada di luar jajaran puncak kepemimpinan. Nah, yang ketiga, itu hilangnya batasan-batasan tetap dalam organisasi yang melakukan outsourcing. Nah, yang keempat, itu adanya peran internet dan dunia maya dalam mempengaruhi preferensi bisnis dan konsumen. Nah, mungkin sekian materi yang saya bawakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Naura Nazira. Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh sosiologi dalam komunitas global. Di sini saya akan mengambil contoh McDonaldisasi. Apa itu McDonaldisasi? Jadi, McDonaldisasi itu adalah konsep yang dikemukakan oleh sosiolog yang bernama George Witzer dalam bukunya yang berjudul The McDonaldization of Society. Nah, jadi McDonaldisasi ini adalah konsep yang menggambarkan bagaimana prinsip-prinsip kerja dalam McDonald itu diterapkan dalam kehidupan manusia dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, contohnya seperti apa sih prinsip-prinsipnya si George Witzer ini? Jadi, prinsip-prinsipnya itu seperti ada predictabilitas, kalkulabilitas, terus ada efisiensi dan kontrol. Nah, McDonaldisasi ini adalah rasionalisme dalam masyarakat modern, tetapi McDonaldisasi ini juga mengundang kritik karena dapat menghilangkan keragaman, kreativitas, dan pengalaman autentik di dalam berbagai bidang. Jadi, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan McDonaldisasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya Anissa Zahra Destiani akan menjelaskan tentang materi Go Myself dan Go Yourself. Yang dimana Go Myself sendiri ialah ciri khas pedesaan. Kontrol sosial Go Myself ini seringkali interaksi sosial, gosip, ataupun bermusyawarah. Nah, contohnya itu ialah keluarga kalian. Nah, keluarga kalian juga memiliki ikatan batin yang dimana itu termasuk Go Myself. Nah, yang kedua ada kebalikan dari Go Myself nih teman-teman, yaitu Go Yourself, yang dimana Go Yourself ini ialah ciri khas perkotaan. Nah, pada perkotaan ini mereka tidak terlalu akrab seperti Go Myself. Nah, kalau Go Myself itu memiliki ikatan batin atau bermusyawarah secara bersama. Tetapi kalau Go Yourself itu tidak. Nah, Go Yourself ini dia seperti lu, gua. Contohnya itu komunitas online, di mana komunitas online itu mereka memiliki keakraban yang tidak terlalu intim. Tadi penjelasan materi yang telah dibahas oleh teman kita. Nah, bagaimana? Udah bisa dipahami belum? Kalau udah, yuk kita simak materi selanjutnya yang akan dibahas lebih dalam lagi. Check it out! Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lauren Jonathan Simatupang. Saya akan melanjutkan materi mengenai masyarakat postmodern. Masyarakat postmodern yaitu masyarakat berteknologi canggih yang sibuk dengan barang konsumsi dan digital media. Dalam sosiologi, pandangan postmodern menawarkan dukungan untuk mengintegrasikan wawasan berbagai perspektif teoris, fungsionalis,
konflik, dan feminis. Fokus utama sosiologi adalah mengidentifikasi perubahan struktur sosial masa depan dan konsekuensi bagi perilaku manusia. Ketika struktur sosial menjadi lebih kompleks, hubungan masyarakat menjadi lebih impersonal, sementara dan terfragmentasi. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, halo teman-teman semuanya. Balik lagi di sini aku akan menjelaskan mengenai kebijakan sosial dan struktur sosial. Di sini aku akan menjelaskan 2 poin aja nih, karena 2 poin lagi akan dijelaskan oleh rekan saya Jonathan Simatupang. Langsung aja yuk kita masuk ke poin pertama, yang dimana poin pertama itu adalah konsentrasi media, yang dimana tentunya teman-teman udah tahu belum, media massa itu kan kayak sebuah media informasi atau saluran informasi, itu mencakup banyak sumber-sumber informasi. Nah, mulai dari media cetak maupun media digital melalui handphone maupun komputer dan lainnya. Nah, ini adalah merupakan contoh masyarakat dari postmodern, yang dimana itu dinamakan teori evolusi sosiokultural Lansky, yang dimana semua masyarakat mengalami perubahan baik secara cepat maupun secara lambat. Lalu salah satu perubahan yang paling nyata dan tidak mungkin diinginkan yaitu adanya kecenderungan yang semakin sedikit terhadap perusahaan. Lalu yang kedua adalah melihat masalahnya. Sejumlah kecil perusahaan yang besar memiliki proses produksi dan distribusi media. Konsekuensi sosial dari tren konsentrasi kepemilikan media ini tentunya adalah berkurangnya jumlah saluran informasi. Tren yang jelas dan industri media adalah menuju konsolidasi kepemilikan, yaitu hanya sedikit perusahaan multinasional yang mendominasi industri penerbitan, yang dimana penyiaran dan gaung ini pengaruhnya mungkin sulit diidentifikasi karena konglomerat itu global dan mengelola banyak nama produk yang berbeda. Nah, pastinya kekhawatiran ini muncul mengenai situasi di negara-negara seperti negara Tiongkok nih, contohnya Irak dan Korea Utara. Proses penjagaan berada di tangan individu swasta yang keinginan utamanya itu adalah memaksimalkan keuntungan di negara-negara totaliter tersebut. Lalu proses pencegahan gerbang berada di tangan para pemimpin politik yang berkeinginan untuk mempertahankan kendali atas pemerintah. Nah, yang ketiga itu menerapkan sosiologi. Kaum fungsionalis memandang konsentrasi media atau konsolidasi bisnis sebagai langkah menuju ekonomi yang lebih besar. Akan tetapi, para penganut teori konflik percaya bahwa konsentrasi media menghambat peluang kepemilikan minoritas, di mana di pasar minor mayoritas menjadi penontonnya. Para penganut dalam intersionis melihat adanya perubahan dalam cara memperoleh berita, meskipun bukan minat mereka terhadap berita tersebut. Nah, yang keempat itu memulai kebijakan, dimulai dengan Undang-Undang Telekomunikasi tahun 1945 yang menggantikan Undang-Undang tahun 1930-an. Secara signifikan, undang-undang tersebut menghilangkan sebagian besar pembatasan kepemilikan media dan kurangnya kendali pemerintah terhadap konsentrasi media. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, itu dia teman-teman video pembelajaran dari kelompok 3 mengenai materi interaksi individu, sosial, dan kelompok. Nah, semoga teman-teman dapat memahami materi pembelajaran yang telah dijelaskan oleh kelompok 3. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.